Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 Agustus 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update perkembangan market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 1 Agustus 2022. Ada beberapa kita akan bahas nanti. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, masukkan di kolom komentar F-Talk edisi 2 Agustus ini. Tulis sahamnya apa dan kenapa Anda pilih saham tersebut untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Oke, kita langsung mulai saja. Oh ya, malam ini secara spesial kita akan memberikan sebuah studi kasus bagaimana kami melakukan cut loss, menjual posisi rugi pada sebuah saham yaitu Gudang Garam, dan kenapa kita cut loss dan bagaimana setelahnya, ya. Bagaimana setelah kita cut loss, apakah kita untung atau kita memang rugi. Kita akan berikan sedikit edukasi mungkin yang akan menginspirasi mungkin Bapak Ibu di sini yang baru nonton atau yang dalam posisi saat ini dalam posisi yang mungkin tidak menguntungkan, sedang floating loss dan sebagainya, jadi terinspirasi dan mendapatkan masukan. Tentu saja ini adalah pandangan kami, pandangan di DF Advisor, di PIR khususnya, karena ini kita akan mengambil sudut pandang investasi. Jadi tidak semua investasi kita akan berhasil, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan yang namanya manajemen risiko. Dan pasti ya, tidak semua berhasil dan kita ada mungkin yang harus kita jual dalam posisi yang tidak sesuai harapan. Ya, nanti kita akan jabarkan, jelaskan berapa ruginya dan kenapa kita melakukan penjualan dan bagaimana setelah itu. Ya, bagaimana setelah itu. Oke. Kita update terlebih dahulu IHSG ya. IHSG masih sebenarnya masih ada perkembangan sama sekali, sama dengan di Stockholm minggu ini, bahwa IHSG masih flat, cenderung menyempit seperti yang kita gambar sebelumnya. Bahkan hari ini pun kenaikan itu terjadi di penutupan akibat salah satu saham yaitu Unilever ditarik naik ya. Mungkin ada beberapa saham yang lain juga yang dipaksa naik untuk agar IHSG tidak terlihat minus gitu ya. Namun ya IHSG masih bergerak di rentang yang sama di bawah 7.000, dan ini ya berarti masih dalam banyak sekali false signal yang kita lihat ya. Dan itu ya sangat menantang sekali karena trading di saat konsolidasi itu memang relatif lebih sulit daripada downtrend ketika bearish. Ketika bearish kita akan mendapatkan swing-swing yang signifikan, sedangkan ketika konsolidasi akan naik sedikit, turun lagi. Turun sedikit, naik lagi dan sebagainya. Sehingga akan cenderung secara umum, secara general akan lebih menantang dibandingkan saat konsolidasi downtrend ataupun sedang uptrend secara umum market ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham terlebih dahulu agar durasinya tidak terlalu panjang. Yang pertama dari Pak Steven, bahas PTBA, apa akan naik menutup gap sampai 4.600. Sepertinya sudah kita pernah bahas. Ya, akan kita lihat ya. Masih ya, sementara ini selama dia masih uptrend masih ya. Ini koreksi-koreksi yang wajar. Dimana kalau Anda lihat di bulan Maret yang lalu ketika dia naik akan menutup upper shadow di 3.700 ini, tentu saja ada naik dan turunnya Pak. Jadi begitulah saham, tidak ada yang naik terus atau turun terus, ada naik dan turunnya. Yang jelas Anda harus tahu syarat-syarat ini akan tertutup adalah selama dia masih uptrend, berarti ini adalah arahnya akan menutup gap ini. Gitu Pak. Kita lanjut ya. Sudah pernah kita bahas. Dari Pak Rahman Muryawan, Pak boleh minta tolong makro kondisi CPO dan seasonality, emiten CPO yang PI-nya masih murah, terima kasih Pak. CPO yang secara seasonality kita akan coba lihat. Bentar, ada nggak ya di sini? Kita cek dulu. Siklusnya seperti apa gitu kan? Nah, sekarang ini harga CPO sedang downtrend ya, sedang downtrend dalam, menurut saya downtrendnya akan seperti ini ya. Jadi sekarang ini sedang turun ya.
harga di 3.890 ringgit Malaysia. Jadi sementara ini secara tren masih dalam tren turun, dan untuk saat ini kalau kita melihat dari teknikalnya, kita sudah pernah bahas harga sawit, harga CPO ya di website kami ketika dia masih di 2000, 3000, di bawah 3000, ketika dia naik 7000, Anda bisa cari di website. Kemudian ketik saja. Ketik CPO. Nanti akan muncul ya di sini ya. Sebelum kemarin beberapa bulan yang lalu bullish seperti ini, kita sudah pernah bahas di tahun-tahun awal 2019 2020 waktu itu. Nah, sekarang ini wajar dia terjadi koreksi seperti ini, dan sekarang ini sepertinya berada di support 0,618, yang mana juga ini merupakan support yang harusnya cukup kuat ya dipertahankan. Jadi kemungkinan saat ini adalah ada potensi rebound untuk CPO sendiri. Kemudian untuk mencari saham, wah ini PR di rumah masing-masing, mencari saham sendiri-sendiri dong ya. Cari PE. Kebetulan kami tidak mencari berdasarkan PE ya. Kalau kita melihat dari CPO dan sebagainya, kita akan lebih condong jadi ya PE tinggi akan bisa semakin lebih tinggi karena itu dibentuk oleh harga sahamnya juga gitu ya. Kalau Anda mau cari di di TradingView, maaf ya, TradingView, kami menggunakan TradingView. Anda bisa menggunakan fitur screener ya, penyaring saham ya. Kemudian misalkan Anda cari PE gitu ya. Ini kali ya, harga terhadap penghasilan ini ya. Ini bahasa Indonesia ya. Oke, nah ini ya. Misalkan kemudian sektornya. Nah, sektor. Kita pilih. Di sini ada nggak ya? Karena kami tidak menggunakan ini. Sebentar ya. Apa ya? Misalkan agri nggak ada ya di sini ya. Barang konsumsi tahan lama, tidak ada agri secara khusus ya di sini ya. Kalau di tempat kami ada ya. Di sistem kami ada khusus untuk misalkan saham-saham yang memang fokus di sawit gitu ya. Jadi kita bisa tahu langsung. Tapi ya ini Anda bisa olah-olah di sini ya. Misalkan LSIP. Industri proses, oke, coba kita lihat yang sejenis ya. Mungkin nggak akan spesifik ya. Oke, nah ini ya. Kemudian kita tinggal klik sini saja. Mana yang paling rendah dan mana yang paling tinggi kita tahu. Ya di sini tinggal disesuaikan saja. Misalkan di sini ada Semar, kemudian ada Tunas Baru Lampung. Ini nggak tahu ini sawit, ada campurannya ya. Nah ini ada Andi misalkan ya, Andira Agro, kemudian Simpe, Salimi Fomas. Nah, kalau kami baru kemarin melakukan akumulasi tapi sudah naik ya, mohon maaf, udah naik cukup banyak ya. Yang mungkin kita sudah pernah bahas juga sebelumnya. Ya kita akumulasi tapi sudah naik ya ini. Tapi kita nggak ngeliat PE ya, kita nggak terlalu melihat PE. Yang kita lihat adalah performance-nya bagus atau tidak dan secara teknikal akan naik atau tidak. Ya ini kemarin di 1300-an ya dapatnya, 1300 1200 gitu ya. Sekarang ini SSMS sudah di harga 1500-an ya. Jadi ya sudah naik ya. Jadi kita sudah tidak akumulasi lagi ya. Kita tinggal tunggu saja dia bergerak. Gitu misalkan Pak. Jadi secara siklus saat ini memang CPO sendiri saat ini berada di dalam tren koreksi, belum ada indikasi reversal namun sudah disupport. Jadi tinggal tunggu momentumnya. Ini akan mempengaruhi performance juga nantinya. Yang jelas saat ini ya misalkan kita memperhatikan sahamnya secara spesifik, misalkan sawit sumber emas ini masih berpotensi naik. Ini pembahasan terakhir di Ftalk ya. Saham ini sudah naik, setelah pembahasan itu sudah naik sekitar 18%. Kemudian ini target terdekatnya ada di 1700 ya. 1735%. Tapi ada saham-saham yang lain ya yang masih belum naik ya. Saat ini masih berhubungan dengan CPO namun mungkin belum diapresiasi oleh market. Jadi
Silakan cari-cari apa yang kira-kira masih berpeluang ya. Ini tugas di rumah ya, silakan dilakukan. Oke, kemudian dari Pak Tony, maaf Pak, penurunan SIDO mungkin respon market yang melihat laporan kuartal 2 yang top line dan bottom line-nya menyusut atau menurun, sementara di video pembahasan belum ada. Iya, saya ya mohon maaf ya, memang kita tidak membuat data secara khusus karena kita hanya menggunakan trading view ini sebagai acuan. Kalau misalkan SIDO ini turun, sebentar ya saya cek, turunnya ini kan cukup signifikan ya. Ini pertanyaannya adalah apakah ini responnya berlebihan atau tidak. Lagi-lagi market itu selalu ya overreaction ya dalam satu kondisi. Dan khususnya untuk saham SIDO ini sudah pernah sebelumnya seperti ini juga. Kalau Anda perhatikan secara mendetil, sekarang ini ARB karena memang batasan ARB itu hanya 6%, 7%. Sehingga sangat mudah untuk ARB, bukan berarti saham itu jelek. Ya. Ini sudah beberapa kali saham ini mengalami penurunan seperti ini. Jadi ya buat saya tinggal dicek aja penurunan itu setara nggak dengan penurunan harga sahamnya. Kalau misalkan Anda analisis kemudian ternyata memiliki gap, artinya gap yang terjadi itu terjadi akibat kepanikan yang menjadi sebuah bias. Ya, bias di harga sahamnya, yaitu merupakan opportunity untuk kita untuk beli. Dalam artian ini untuk invest ya, tentu saja untuk tidak berspekulasi ya. Maka dari itu Anda harus bisa pilah-pilah saham itu turun berlebihan atau memang fundamentalnya memang segitu turunnya. Karena lagi-lagi ya harga saham itu kan dibentuk oleh market dan market itu tidak efisien. Ya, ada bias-bias, ada kepanikan, fear, ada yang optimis dan sebagainya. Jadi membuat saham itu naik signifikan sekali padahal fundamentalnya cuma naik sekian. Nah, seperti itulah contohnya. Nantinya akan ada penurunan dan menyesuaikan. Misalkan dia lagi naik, misalkan dia turun pun juga terjadi kepanikan. Setelah panikan itu selesai, dianggap ini sudah cukup rendah, dia akan kembali lagi. Market akan kembali berusaha untuk merasionalkan lagi ke fundamentalnya. Namun ya lagi-lagi ini sudut pandang investor ya. Jadi saya nggak ada di sini datanya penurunannya berapa ya. Jadi so far kalau kita ini udah ya. Oh, sudah muncul nih, berarti sudah muncul. Nah, ini turunnya ya. Kita coba lihat sedikit, turun 15%, bottom line turun 35%. Kita lihat profitabilitas. Kemudian secara profitabilitas saat ini kalau kita compare dengan tahun lalu di kuartal pertama, kuartal kedua 33 dan 27, saat ini 20. Ya, ini adalah penurunan, namun tidak membuat, menurut saya tidak akan merusak emiten ini menjadi jelek. Ya, masih ada kuartal 3, kuartal 3 dan kuartal 4 nanti, ya. Namun sekali lagi ya, ini harus kita lihat secara detail kenapa ini turun. Sepintas penurunannya itu tidak terlalu signifikan sih ya. Lagi-lagi ya, naik turunnya bisnis itu akan sangatlah wajar ya. Itu dan saat ini ya saya melihat dari saham SIDO sendiri sudah naik cukup tinggi sekali ya. Kalau kita pernah invest di saham SIDO ini di PIR juga, namun kita sudah nggak punya. Mungkin nanti akan kita invest kalau ada slot atau ada space di portfolio kita dan memungkinkan untuk saham ini memang sudah sesuai dan memiliki potensi naik yang signifikan ya, kita akan ambil gitu. Nah, sekarang ini ya menurut saya like aja secara fundamental ya. Sementara ini kalau misalkan hanya kuartal 2 saja, kita akan lihat nanti apakah akan berlanjut di kuartal 3 atau kuartal 4 atau tidak. Yang jelas penurunan ini sementara ini kami anggap ya ini penurunan yang sama seperti ini, nanti akan membentuk V ya dan recover juga gitu ya. Kita akan lihat saja nanti. Semoga ya seperti itu. Oke, begitu Pak Tony. Terima kasih sudah memberikan ide pembahasan. Dari Akila Official, Sico, menurut Pak Yev, analisa untuk swing trade bagaimana? Oke, Sico sekarang ini masih konsolidasi, kalau untuk trading belum ya. Untuk konsolidasi seperti ini belum, karena belum ada ruang gerak yang cukup lah. Kalau misalkan dia bisa naik di atas 154 atau 160 dan tutup di atas itu, ya mungkin kita bisa ambil swing ke
resist terdekat misalkan katakanlah kita ambil 160 ya di sini cukup besar 16%. Namun kalau kita melihat dari pergerakan saat ini ke resist konsolidasi terkecil atau koreksi yang saat ini konsolidasi yang saat ini berjalan ya sekitar 5% aja. Jadi tidak terlalu menarik lah. Sementara ini kita tunggu dia breakout dulu 160. Kemudian dari Pak Budi, mohon bantuan analisa saham Budi. Wah, kebetulan sama dengan namanya. Untuk jangka pendek sudah pegang di harga 240. Untuk jangka pendek kami artikan itu untuk trading ya, Budi. Kita lihat. Masih konsolidasi buat kami ini ya, berada di support kebetulan. Ini akan menarik apabila dia bisa keluar dari konsolidasi yang menyempit ini. Ya, ini mirip-mirip dengan IHSG ya. Nah, seperti ini ya konsolidasinya. Jadi mungkin kalau misalkan trading di harga saat ini, di kondisi saat ini dan belum breakout ya, mungkin kalau mau TP di 234. Tadi sudah beli di harga 240, tinggi sekali belinya ya. Agak sulit untuk ke sana ya. Kalau dia bisa 240 berarti dia uptrend lanjut. Karena ini uptrend ya, konsolidasi di dalam tren turun, uptrend dan dia konsolidasi menyempit ya. Membentuk pinan ini kalau misalkan breakout di atas 240 berarti menarik. Kalau maksudnya kembali ke harga belinya menarik, tapi kalau saat ini mungkin sell on strength dulu aja. Kalau saya ya akan switch ke saham yang lain dulu yang kondisinya lebih baik. Kalau misalkan dia sudah kembali lagi bagus, baru kita akan re-entry lagi. Kan gitu ya. Kalau saya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan gudang garam. Jadi gudang garam ini hari ini turun ke, ini juga signifikan ya, 25.000. Jadi ini konsolidasi pembahasan terakhir ya. Jadi ruang geraknya ini di area 31.900 sampai dengan 30.300. Sebenarnya kita sudah pernah bahas saham ini ya, sudah sering kita bahas saham ini beberapa bulan yang lalu bersama dengan HM Sampurna juga. Jadi ini cerita kita di PIR ya. Ini juga edukasi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mau join, baru ya, member baru, benar-benar baru, belum pernah join sebelumnya dan ingin bergabung ke PIR. Apakah join PIR akan memberikan Anda profit 100%? Maksudnya semua investasi Anda akan tidak sama sekali. Tentu saja tidak. Anda ikut siapapun itu yang mungkin Anda lihat, wow, di YouTube bilang profit ribuan persen, ini gampang sekali. Kalau Anda ikuti sudah dapat dipastikan tidak akan semudah itu. Ya. Nah, inilah yang kita perlu tahu ketika kita berinvestasi, akan ada yang berhasil dan akan ada yang tidak berhasil sesuai dengan harapan kita. Kita boleh memproyeksikan sebuah saham ini akan naik 100%, 1000%, tapi itu kan kalau misalkan angan-angan Anda atau harapan Anda, namun secara realita ternyata tidak memungkinkan. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan tentu saja kita harus membatasi kerugian. Ya, membatasi kerugian. Entah itu kerugian 5%, 10%, 20%. Yang jelas Anda sudah rencanakan sebelumnya kalau Anda invest di sebuah saham, misalkan saham X sekarang di harga 100, kemudian ternyata sahamnya turun di bawah 80, sekalipun itu investasi, Anda harus exit, ya exit. Ya. Fundamental tidak menjamin Anda profit ya, tidak menjamin Anda profit. Sudah banyak buktinya, sudah banyak emiten yang berfundamental baik, tumbuh juga, namun teknikalnya jelek ya akan turun sahamnya. Ya. Maka dari itu di PIR tidak hanya menutup mata teknikal, ya hanya melihat fundamental dan menutup mata untuk teknikalnya. Kita mengkombinasikan karena fundamental penting, teknikal juga penting ya di sini. Nah, ketika sebuah saham itu tidak perform atau tidak teknikalnya tidak baik, ya kita akan exit sekalipun fundamentalnya mungkin bagus. Nah, jadi ini ya kita melakukan distribusi saham GGRM itu di Februari lalu, tanggal 14 Februari ini ya. Nah, ini ada akumulasi ini, nanti kita akan bahas. Nah, kenapa kita melakukan distribusi saham GGRM? Padahal GGRM ini mungkin di mata awam terkenal dengan saham blue chip, saham yang investasi ya, masih seperti itu. Tapi lagi-lagi kami tidak seperti itu dalam menjalankan investasi. Kita akan tetap melihat bagaimana peluang-peluang yang ada. Apabila peluangnya adalah turun ya kita akan exit. Ya.
kita kan juga akan exit. Nah ini ya, kalau misalkan kita biarkan, tentu saja akan menjadi sebuah ya kesalahan dan membuat floating loss makin besar. Ya, berapa kerugian yang kita derita ketika menjual saham GGRM ini? Oke, kita bisa lihat di kinerja. Jadi di peer tidak semua profit, ada yang rugi. Di mana kita bisa melihat profit dan untung atau rugi dan berhasil dan tidaknya di peer, ya. Anda bisa lihat di laporan kinerja, tentu saja yang sudah terrealize, ya. Jadi ini kinerja peer sampai dengan dari Juli sampai dengan Juni 2022. Ini kalau Juli ya, Juli plus 2%, dia harusnya sekarang ini 88, tapi sekarang ini kinerjanya masih per Juni 85,9, terdampak oleh penurunan IHSG di bulan Juni kemarin ya, tapi sudah berhasil membaik di bulan Juli. Nah, kita cek bulan Februari. Nah, seperti ini ya. Jadi kinerja kami disampaikan baik itu private trading room, private investing room, private investing room syariah, semua dilaporkan profit di mana, rugi di mana. Nah, di bulan Februari itu kita melakukan take profit saham AGI waktu itu ya, sebesar 12%. Dan kerugian ini yang kita ingin bahas, kerugian gudang garam 19% dan 14% kita jual 2 kali di bulan Februari itu. Ini ya, di harga 30.900 dan 32.600 kita jual 2 kali. Kenapa kita jual saham gudang garam? Padahal saham ini terkenal dengan saham defensive stock, saham blue chip, big caps gitu. Tidak seperti itu investasi. Kita tetap akan melihat peluangnya akan ada. Pertama, tentu saja kita harus mengkaji bagaimana fundamentalnya. Nah, ini adalah laporan kinerja waktu itu Februari, berarti acuan kita adalah full year 2021. Nah, di sini ya terjadi penurunan bottom line ya. Yang ini artinya ya padahal di sini tumbuh. Nah, ini yang berbahaya. Revenue tumbuh namun bottom line-nya turun, berarti ada sesuatu di dalamnya. Entah itu peningkatan beban, artinya tidak efisien. Profitabilitas turun. Ya, profitabilitas turun. Ya. Dari 2020 6%, 6,6% menjadi 4,49%. Dan ketika kita invest di saham gudang garam ini, kita invest di sini ada tanggalnya 19 November 2020 ya waktu itu. 2020 ini sekitar masih 9 dan 6. Kita tentu saja acuannya adalah 2019. Nah, di sini ada penurunan yang terus berlanjut ya. Nah, maka dari itu karena ini sudah mengalami penurunan tahun ketiga, ya otomatis kita anggap ini akan mengalami penurunan dalam jangka panjang gitu ya. Begitu. Jadi penurunan bottom line, profitabilitas tentu saja akan menurun otomatis. Nah, kemudian dari sisi teknikal ya, kita lihat dari sisi Februari, bulan Februari ya. Saham ini Februari, Maret itu konsolidasi ya. Dan sempat naik di 32.200 tadi ya. Namun gagal di sini. Kita lihat dari beberapa indikator tentu saja, teknikal tentu saja kita menggunakan sistem yang kita gunakan juga di private trading room. Tentu saja di situ ada distribusi yang kita lihat dari volume transaksinya juga sangat rendah, artinya memang tidak ada kekuatan untuk dia naik signifikan. Sehingga terpaksa kita melakukan penjualan. Ya, penjualan bersih. Kita merugi 19%. Apakah kita terus berhenti di situ? Investasi itu tidak berhenti begitu saja. Investasi adalah sebuah proses yang terus-menerus sampai Anda selesai di market. Dan kami tidak akan selesai, akan terus-menerus, mau cut loss, mau profit ya terus invest. Apa yang kita lakukan setelah kita cut loss di saham gudang garam sebesar 19, ya kita anggap 19%. 19%, 14%, 2 kali ya kita jualnya. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan investasi di saham lain, yaitu saham Hermina waktu itu. Hermina ya. Ya. Ini adalah salah satu program restrukturisasi portfolio peer waktu itu. Ya, Anda bisa lihat sendiri performance saham ini. Ya. Gitu.
Nah, ini adalah kinerjanya ya. Terus mengalami pertumbuhan ini adalah salah satu yang kami favoritkan karena ya sesuai dengan syaratnya tumbuh secara signifikan karena kita menganut growth investing bukan value investing ya, dan harga sahamnya memang tumbuh. Setelah kita jual dengan kerugian 19%, kita beli saham Hill di harga 1000 nih ya, 1015 ya, 1015 di Februari ya. Disinilah pokoknya di sini ya. Kemudian apa yang terjadi? Saham Hill mengalami kenaikan 61%. Bagaimana hasilnya? Rugi apa untung? Jelas untung berlipat-lipat ya. Jadi begitulah, investasi gagal nggak jadi masalah, Anda bisa investasi lagi. Yang penting Anda nggak menyangkutkan diri di situ, Anda tidak selesai di situ. Kebanyakan orang ya, average rata-rata orang akan membiarkan kerugian terus menerus sampai dia utang duit untuk membeli lagi. Nah, masalahnya kita ketika investasi uang kita itu terbatas ya. Kalau saya terbatas, uang saya sedikit. Jadi ya kalau kita salah di posisi itu terpaksa dijual, mau nggak mau ya ditukar dengan saham yang lain. Berbeda dengan orang yang investor yang uangnya itu tidak berdigit, yang tidak ada habisnya, rugi di saham ini kita beli pakai uang baru dan sebagainya. Nah, masalahnya YF menempatkan diri pada orang yang memiliki modal yang terbatas, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus memutar otaknya. Bagaimana kalau dia gagal, harus apa dan sebagainya. Jadi kalau Anda join peer akan seperti ini. Misalkan ternyata gagal, ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya akan ada panduannya, ya, seperti itu. Jadi investasi itu tidak selalu berbicara dengan dapat bagger 1000%, dapat bagger 100%, tidak seperti itu. Tapi investasi itu bagaimana menumbuhkan portofolio itu dengan tidak mengabaikan posisi-posisi yang salah. Salah posisi itu adalah wajar. Ya, market itu tidak akan semudah itu untuk dibaca. Sekalipun Anda orang dalam, ya, sudah banyak saya dapat ya orang dalam yang nyangkut di perusahaannya sendiri ada, ya, gitu. Jadi di sini posisikan diri Anda sebagai orang biasa, orang melihat ini akan turun, ya kita akan percaya dengan apa yang kita gunakan, sistem, analisis dan sebagainya. Apalagi ini long term, ya, ini long term. Bagaimana bisa kita menghold perusahaan yang sedang mengalami penurunan performance, declining, ya. Fase declining itu butuh waktu yang lama untuk dia recover. Otomatis uang kita akan lama di situ. Nah, daripada lama di situ mending ditukar yang sedang growth. Seperti itu. Itu adalah pandangan kami, ya, pendapat kami. Jadi mungkin ada yang tidak setuju, tidak jadi masalah. Kami selalu respect dengan siapapun, ya. Asalkan Anda profit menjalankannya silahkan. Tapi ketika Anda join peer, Anda harus tahu tidak semua investasi itu berhasil. Dan sekali lagi, yang Anda lihat di portofolio saat ini posisi merah dan masih di hold, itu ternyata adalah sebuah diskon. Kalau di hold berarti masih ada potensi, gitu ya. Jadi join peer, terus lihat portofolio peer hijau semua, udah profit 100%, misalkan tema hampir 1000%. Kemudian CA udah 200 sampai 200%. Terus nggak ada saham yang lain, buat apa Anda join peer? Justru kalau Anda join peer, ada saham-saham yang ada di portofolio dan diskon, artinya fundamentalnya masih bagus, teknikalnya juga masih bagus, dan Anda dapat harga yang lebih rendah dari peer. Kalau misalkan kita beli Hill di harga 1015, Anda dapat harga di bawah 1000, alhamdulillah dong, ya, seperti itu. Kan nantinya juga kalau misalkan ternyata harus keluar, akan dikasih tahu bagaimana solusi ke depannya, ya, seperti itu. Jadi berinvestasi itu tidak seperti yang influencer itu ceritakan, untung SMDR 1000%, gampang banget. Seperti itu sangat membuat saya gimana ya, sebagai investor atau trader yang sudah aktif 10 tahun lebih, melihat orang berbicara seperti itu, ya itu akan tentu saja berdampak tidak baik untuk pemula-pemula dengan memberikan ujuk-ujuk hasil seperti itu. Dia tidak menjabarkan secara mendetail,
ya, bahwa investasi itu pasti akan ada profit dan ada pasti loss di situ. Nah, bagaimana cara mengelola yang baik? Nah, begitu harusnya influencer yang benar. Bagaimana mengelola loss itu berubah menjadi profit. Bukan cuma cerita profit doang. Nah, itu sudah kita lakukan sejak 2017. Baik itu PTR, peer dan peer, semua pasti ada profit dan loss dan semua pasti akan dilaporkan. Yang Anda lihat kinerja kami PTR 100% bukan berarti profit terus. Ya. Bukan berarti profit terus, ada loss-nya juga. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan nih posisi GGRM sekarang turun seperti ini, apa yang dilakukan ya jalankan apa yang Anda sudah rencanakan. Kalau itu ternyata Anda harus akumulasi, ya silahkan akumulasi. Kalau kami belum berani karena dia masih turun. Oh ini diskon, belum tentu ini diskon masih bisa lebih dalam lagi. Kita akan tunggu teknikalnya membaik. Entah itu di 30.000 atau di 50.000, ya kita akan lihat bagaimana bagusnya nanti. Gitu. Yang kita lihat adalah potensi ke depannya, apakah dia akan naik dengan baik atau tidak gitu ya. Tentu saja dengan fundamental, karena ini sekali lagi ini mindset investasi. Ya, berbeda dengan trading. Kalau trading misalkan trading kemarin lah, misalkan kita trading saham Bumi, beli di 69, jual di 88, nggak ada rasa apapun untuk hold dan sebagainya, ya udah gitu. Namanya trading seperti itu misalkan. Ya, berbeda dengan investasi, kita perlu melihat bagaimana kinerja performance-nya, untung dan ruginya, profitabilitasnya, ya solvabilitasnya, bagaimana aman atau tidak dengan kondisi seperti ini. Dengan suku bunga tinggi dia akan berbahaya atau tidak, beresiko atau tidak, seperti itu dong investasi itu. Dan kita juga harus menilai objektif, jangan subjektif. Kita lihat gudang garam nih rokoknya laris, siapa yang bilang? Ya, seperti itu misalkan. Nah, kita harus melihat itu by data, nggak bisa ngomong subjektif. Ya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga mengedukasi Bapak Ibu semua, ya, bahwa investasi itu tidak akan semuanya profit, pasti akan ada lossnya. Yang terpenting adalah bagaimana cara Anda bertahan dan tetap bertumbuh walaupun Anda tetap akan mengalami yang namanya kesalahan atau mengalami salah posisi dan berakibat loss, ya. Dan loss itu tidak membunuh Anda dan tidak membuat Anda miskin, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, mungkin menyinggung, mohon maaf sekali. Tidak ada maksud apa-apa, hanya kami ingin menyampaikan kepada utamanya untuk pemula-pemula yang belum paham, supaya nanti dapat belajar. Ternyata YF Advisor pun bisa rugi, ya, bisa rugi, tentu saja, ya. Tidak ada yang kebal terhadap kerugian di market, ya. Kalau ada yang bilang kebal itu pasti bohong, ya. Itu saja, kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share video ini agar banyak orang yang juga menonton dan mendapatkan informasi yang baik juga. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.